Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah geomorfologi umum, yang dimana submaterinya ada memahami geomorfologi dan yang kedua ada genetik bentuk lahan utama. Sebelum memasuki materi, perkenalkan nama saya Muhammad Arfan dengan NIM A1P1240015. Saya dari jurusan Pendidikan Geografi kelas A. Nah, materi pertama yang harus kita bahas itu aspek yang dikaji dalam geomorfologi. Aspek yang dikaji dalam geomorfologi yang pertama itu morfologi atau bentuk muka bumi. Nah, bentuk muka bumi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada morfografis. Morfografis ini mendeskripsikan tentang komposisi dan kondisi bentuk lahan. Contoh, kifas aluvial, daratan banjir, kerucup gunung api, lereng tengah, dan lain-lain. Di sini ada satu gambar yang di mana itu ada pegunungan, bukit atau perbukitan, lembah, dan daratan. Dari sini kita bisa mengetahui daratan itu seperti apa, lembah itu yang mana, dan bukit perbukitan itu yang mana, serta pegunungannya. Nah, yang kedua ini ada morfometri, di mana morfometri ini mempelajari bentuk lahan secara kuantitatif. Contohnya ada kemiringan lereng, elevasi, jarak puncak dengan lembah, besaran longsor lahan, dan lain-lain. Morfometri ini mempelajari tentang kemiringan kerucut gunung api dan mengelola data tentang berapa derajat kemiringan gunung yang diukur secara langsung di lapangan dan juga bisa didapatkan dari berbagai sumber. Yang kedua itu ada mortogenetik. Mortogenetik ini membahas asal-usul dan perkembangan bentuk lahan. Yang pertama ada morfostruktur aktif. Ini membahas dinamika proses endogenetik berupa tektonisme dan vulkanisme yang berpengaruh terhadap bentuk lahan. Contohnya ada terbentuknya patahan, antiklinal, gawir sesar yang terkait dengan gempa serta erosi masa lampau. Yang kedua itu ada morfostruktur pasif. Ini membahas dinamika struktur kulit bumi dan litologi berupa denudasi yang berpengaruh terhadap bentuk lahan. Contohnya peristiwa pelapukan, erosi, pembentukan gemuk pasir. Di sini terdapat gambar. Nah, gambar tebing ini terjadi karena adanya pengangkatan Yang ketiga itu ada morfodinamik. Morfodinamik ini membahas dinamika proses eksogenetik yang mempengaruhi bentuk lahan dalam waktu relatif cepat. Contohnya banjir, erosi, erupsi gunung api, dan lain-lain. Di sini terdapat dua gambar gunung api yang sama-sama Gunung Semeru. Pada gambar pertama yaitu tahun 2012. Dan gambar kedua itu pada tahun 2022. Di sini kita bisa melihat perbedaan pada jalur erupsi gunung api yang pada tahun 2012 ini masih terlihat kecil, dan seiring berjalannya waktu erupsi gunung api ini semakin membesar. Ini terjadi karena adanya perubahan bentuk lahan dalam waktu relatif cepat. Aspek yang dikaji dalam geomorfologi yang ketiga itu ada morfokronologi. Ini membahas urutan terbentuknya bentuk lahan berdasarkan umur relatif atau absolut. Contohnya ada pantai cliff. Terbentuknya karena terjadinya tektonisme atau pengangkatan sehingga terbentuknya tebing yang tegak lurus dan berbatasan dengan laut. Ini ada gambar yang di tengah, contoh pantai cliff. Yang kedua ada contoh pantai erosional. Pantai erosional adalah pengikisan material dari pantai, bukit pasir, tebing atau lahan basah pesisir, terutama karena angin kencang, gelombang, dan pasang surut. Ini ada
contoh gambar pantai erosional. Yang ketiga itu pantai deposisional. Adalah pantai yang terbentuk karena proses pengendapan material pantai yang diakibatkan baik dari aktivitas darat, fluvial atau sungai, maupun aktivitas laut, gelombang, dan arus laut. Contohnya ada di gambar pertama yaitu pantai deposisional. Yang keempat itu ada morfoarrangement. Morfoarrangement ini hubungan antara bentuk lahan yang satu dengan lain secara konstekstual dalam susunan keruangan serta lingkungan dan berkaitan dengan proses-proses geomorfik. Di sini ada gambar, ini terjadi karena adanya pemukiman masyarakat di dalamnya. Selanjutnya itu kita masuk di materi model dalam geomorfologi. Model dalam geomorfologi itu ciptaan ideal dari kenyataan seperti aslinya yang kompleks, dengan maksud untuk menyederhanakan sehingga mudah untuk dipahami. Di sini ada model dalam bentuk diagram alir. Yang pertama itu ada dunia nyata dan disederhanakan menjadi model ikonik atau citra atau foto udara dan disederhanakan kembali menjadi model simbolik, menjadi peta. Disederhanakan kembali menjadi model analog, formula, dan yang terakhir itu menjadi teori. Nah, materi selanjutnya itu ada genetik bentuk lahan. Genetik bentuk lahan adalah memberikan informasi penting mengenai pembentukan dan evolusi permukaan bumi, membantu dan memahami proses geologi, variasi iklim, dan mekanisme pergerakan dinamika bumi. Yang pertama ada relief orde 1. Relief orde 1 ini membahas benua atau pulau. Yang kedua ada samudra dan lautan. Relief ini membahas tentang benua yang besar serta samudra yang besar. Relief orde pertama ini disebut sebagai relief yang membentuk pertama di muka bumi atau yang terbentuk pertama di muka bumi. Materi selanjutnya itu Indonesia terletak di 3 lempeng utama. Letak ini membuat Indonesia menjadi wilayah yang sangat aktif secara geologis dengan adanya gunung berapi dan potensi gempa bumi. Letak lempeng utama itu ada lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia, lempeng ini bergerak menuju utara dan bertabrakan dengan lempeng Eurasia di barat Indonesia. Lempeng ini menyebabkan pembentukan gunung berapi. Sedangkan lempeng Eurasia, lempeng ini berada di utara Indonesia dan berinteraksi dengan lempeng Indo-Australia. Dan lempeng yang terakhir itu lempeng Pasifik. Lempeng ini berada di sebelah timur Indonesia dan bergerak menuju barat, berinteraksi langsung dengan lempeng-lempeng lainnya di kawasan sekitar dan mempengaruhi aktivitas tektonik di bagian timur Indonesia. Selanjutnya itu Indonesia sebagai cincin api Pasifik. Indonesia dikenal sebagai bagian dari cincin api Pasifik yang merupakan wilayah di sekitar tepi Samudra Pasifik dengan aktivitas tektonik yang sangat tinggi. Cincin api Pasifik adalah daerah di mana banyak gunung berapi aktif dan gempa bumi yang sering terjadi, yang disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik yang saling bertubrukan dengan menyusup satu sama lain. Cincin api dikenal sebagai zona dengan memiliki gunung berapi yang banyak dan aktif. Indonesia memiliki lebih dari 130 gunung berapi yang menjadikannya salah satu negara dengan aktivitas vulkanik tertinggi di dunia. Nah, di sini terdapat gambar di mana negara Indonesia memiliki gunung berapi yang sangat banyak dibandingkan negara-negara lainnya.
Sekarang kita masuk di relief orde 2. Relief orde 2 ini membahas tentang pegunungan dan daratan. Relief orde 2 adalah salah satu tingkatan dalam klasifikasi relief untuk bentuk-bentuk permukaan bumi. Kita masuk di pegunungan. Pegunungan adalah bentuk relief yang sangat mencolok pada orde 2 karena mereka adalah hasil dari proses tektonik yang membentuk lipatan, patahan, dan vulkanisme. Dan masuk di daratan. Daratan mencangkup berbagai bentuk permukaan bumi yang lebih luas daripada pegunungan, tetapi masih dalam skala orde 2. Kita masuk di proses tenaga eksogen. Proses tenaga eksogen adalah proses yang melibatkan sumber energi dari luar bumi, terutama dari matahari, yang mempengaruhi kondisi atmosfer, hidrosfer, dan biosfer. Siklus yang pertama itu ada evaporasi. Evaporasi, air dari permukaan laut, danau, sungai, serta tanaman yang menguap menjadi uap air karena panas matahari. Dan terjadi kondensasi. Uap air naik ke atmosfer dan mendingin yang akan membentuk awan. Yang ketiga itu ada presipitasi. Air dalam awan jatuh kembali ke permukaan bumi dalam bentuk hujan, salju, atau embun. Dan terjadi infiltrasi dan perkolasi sebagai air meresap ke dalam tanah dan menjadi air tanah, dan sementara yang lainnya mengalir di permukaan sebagai aliran sungai dan danau. Selanjutnya terjadi pengairan atau runoff, air yang tidak meresap kembali ke permukaan bumi dan mengalir ke laut, sungai, atau danau. Dan yang terakhir ada transpirasi, air yang tersimpan dalam tanaman dilepaskan kembali ke atmosfer melalui proses ini. Siklus ini sangat penting untuk mendukung kehidupan dan mempengaruhi iklim serta menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, peran eksogen tadi membentuk kronologi stadium pembentukan bumi yang dikenal sebagai relief orde 3. Relief orde 3 ini mencangkup erosional, difusional, dan radisional. Erosional merujuk pada proses pengikisan atau penggerusan permukaan bumi yang disebabkan oleh agen-agen seperti angin, air, es, atau aktivitas manusia. Proses ini dapat mengubah bentuk lanskap, menciptakan fitur geologi seperti lembah, ngarai, dan bukit. Erosi dapat terjadi secara alami atau dipercepat oleh aktivitas manusia seperti deforestasi atau pembangunan. Yang kedua itu ada deposisional. Deposisional adalah proses di mana material sedimen yang telah terorasi seperti pasir, tanah, dan kerikil diendapkan di suatu tempat setelah transportasi oleh air, angin, atau es. Proses ini sering terjadi di daerah seperti delta, pantai, atau dasar sungai, dan berkonstruksi pada pembentukan lapisan tanah dan fitur geologi baru. Sedangkan yang ketiga itu ada residional. Residional merujuk pada bahan atau material yang tetap berada di lokasinya, asalnya setelah mengalami proses pelapukan. Dalam konteks geologi dan tanah, ini mencakup sedimen dan mineral yang tidak tercangkup jauh dan lebih terikat dengan batuan induknya. Materi radisional seringkali berkonstruksi pada pembentukan tanah dan ekosistem di sekitarnya. Hasil orde ketiga tadi mencangkup ada dua proses utama, yaitu ada degradasi. Ini mencangkup faktor pelarutan, gertakan massa, erosi yang di dalamnya ada air, gelombang, geoster, angin, dan organisme. Yang kedua itu agradasi. Ini mencangkup faktor air, gelombang, geoster, dan angin. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam pembawaan presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.